Halo semuanya, kami dari Universitas Tikubang, jurusan Sistem Informasi, Makul Data Warehouse, akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sistem Analisis Data Mahasiswa menggunakan aplikasi online Analytical Processing atau OLAP Data Warehouse. Nah, jurnal yang akan kami presentasikan ini mengacu dari jurnal milik Adi Supriyatna dari AMIK BSI Kerawang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cintana Olivia Sandria, NIM 1801550035, dan tentunya saya tidak sendiri untuk presentasikan tugas saya ini. Saya akan ditemani oleh dua teman saya, yaitu Avita Eurovania, NIM 1801550002, dan Ayu Kusuma Dewi, NIM 1801550008. Pada saat ini, pimpinan puncak perguruan tinggi kesulitan menerima informasi terkait jumlah mahasiswa yang sesuai dengan keinginan, dikarenakan masih ketergantungan terhadap bagian yang melakukan pengolahan data mahasiswa. Akibatnya harus menunggu untuk mendapatkan informasi terkait data mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan analisis terhadap data mahasiswa dengan merancang aplikasi OLAP Data Warehouse. Metode atau pendekatan yang digunakan sistem ini adalah menggunakan top-down. Hasil penelitian ini adalah terciptanya aplikasi OLAP Data Warehouse dapat memberikan kemudahan kepada pemimpin perguruan tinggi. Manfaat dan tujuannya yaitu pimpinan dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan analisis data pada beberapa sudut pandang atau dimensi yang berbeda dalam waktu yang cepat. Tersedianya pangkalan data yang dapat digunakan untuk menganalisa proses pengolahan data, transaksi, dan mahasiswa yang dilakukan oleh pemimpin. Bahan dan metodenya. Data mart adalah data yang diambil dari ringkasan data warehouse ke dalam informasi yang relevan untuk membuat keputusan dalam bentuk kubus multidimensional yang secara khusus dikuerikan oleh OLAP dan reporting front end. Data warehouse adalah sistem yang mengambil dan menyatukan data secara periodik dari sistem sumber menuju ke penyimpanan data dimensional atau penyimpanan data normalisasi. Online Analytical Processing atau OLAP yaitu merupakan perpaduan dinamis, analisis, dan gabungan dari data multidimensional dalam jumlah besar. Arsitektur data warehouse yaitu memiliki dua arsitektur utama, yaitu arsitektur arus data dan arsitektur sistem data warehouse. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Avita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu. Bahan dan metode. Model dimensional. Model data yang digunakan pada data warehouse bersifat dimensional. Terdapat dua konsep model data pada data warehouse, antara lain 1. Fakta. Fakta adalah sesuatu yang terjadi. 2. Dimensi. Dimensi adalah data yang menggambarkan kualifikasi entitas perusahaan yang terlibat dalam fakta. 3. Basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terbagi dan terhubung secara logikal dan deskripsi dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terbagi dan terhubung secara logikal dan deskripsi dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Pendekatan. Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perancangan OLAP Data Warehouse. Salah satunya adalah pendekatan top-down yang disarankan oleh Bill Emmons. Pendekatan ini dilakukan dengan membuat perancangan data warehouse terlebih dahulu secara keseluruhan. Pendekatan ini menyatakan bahwa pembangunan desain arsitektur data warehouse adalah hal pertama yang dilakukan dalam membangun suatu data warehouse.
Pada gambar di samping, menerangkan bahwa repository data dibangun secara terpusat untuk menyimpan data perusahaan atau organisasi, di mana sumber data berasal dari Online Transaction Processing atau OLTP. Kemudian dilakukan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data ke dalam Enterprise Data Warehouse atau EDW. Hasil dan pembahasan analisis sistem. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional dalam mengolah data mahasiswa, saat ini digunakan sebuah sistem informasi akademik berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6 dan basis data MySQL. Berikut di bawah ini adalah model data yang menggambarkan struktur basis data yang digunakan oleh sistem informasi akademik. Arsitektur data warehouse dibagi menjadi dua. Yang pertama, arsitektur logik aplikasi OLAP data warehouse mahasiswa. Pada gambar di bawah ini menerangkan sumber data operasional yang digunakan berasal dari basis data sistem informasi akademik, yang merupakan basis data yang berisi tentang semua akademik, namun data yang diambil hanya data mahasiswa saja. Yang kedua, arsitektur fisik aplikasi OLAP data warehouse mahasiswa. Pada gambar di bawah menerangkan pada rancangan arsitektur fisik data warehouse, pengguna mengakses melalui program aplikasi sistem informasi akademik yang menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6 dan basis data MySQL 5. Data mahasiswa yang terdapat pada basis data sistem informasi akademik kemudian diekstraksi ke dalam basis data lokal agar tidak mengganggu data operasional yang sedang berjalan. Kemudian data tersebut dilakukan proses ekstrak, transform, and loading menggunakan software Gately Data Integration untuk dipindahkan ke database data warehouse. Data yang terdapat dalam database data warehouse tersebut kemudian dirancang kubus multidimension. Setelah dibuat kubus multidimension, kemudian dirancang pemrograman aplikasi OLAP data mahasiswa berbasis web dengan menggunakan software Mondrian 6. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cintana. Ya, saya meneruskan presentasi dari teman saya Avita. Model data dimensional. Dalam perancangan aplikasi OLAP Data Warehouse terdapat dua jenis model data dimensional yang menggambarkan analisa terhadap tabel fakta berdasarkan beberapa dimensi, yaitu star schema, snowflake schema, dan fact constellation. Dalam perancangan aplikasi OLAP kali ini digunakan model dimensional star schema. Gambar yang ada di sebelah kiri ini merupakan star schema pemodelan data dimensional aplikasi OLAP data mahasiswa. Nah, dari gambar skema yang ada di sebelah kiri itu dapat diketahui bahwa terdapat satu buah tabel fakta, yaitu tabel mahasiswa dan 8 tabel dimensi antara lain cabang, jurusan, agama, kondisi, gender, waktu, status, dan tahun masuk. Artinya, aplikasi OLAP Data Warehouse mahasiswa dapat melakukan analisis data mahasiswa berdasarkan 8 sudut pandang atau kombinasi di antara tabel-tabel dimensi yang ada. Lalu yang kedua, kubus multidimensional, yaitu multidimensional database merupakan basis data yang memodelkan data sebagai fakta, dimensi, dan numerik untuk melakukan analisis data dalam jumlah besar yang menggunakan bentuk kubus yang merepresentasikan dimensi-dimensi data yang tersedia bagi pengguna. Perancangan kubus multidimensional ini menggunakan software skema Workbench yang berbasis Java. Nah, berikut ini adalah rancangan kubus multidimensional yang menggunakan skema Workbench. Ya, kita bisa lihat di sebelah kanan ini ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke staging data warehouse. Sebelum pengoperasian aplikasi OLAP Data Warehouse
data mahasiswa terdapat proses penting yang merupakan bagian dari data warehouse itu sendiri, yaitu proses ETL atau Extraction, Transformation, dan Loading. Proses ETL ini dieksekusi dengan menggunakan program aplikasi berbasis Java yang disebut Cattle Data Integration. Proses ini dilakukan setelah proses pemuatan data sumber dari database sistem informasi akademik, melakukan ekstraksi dan transformasi data sampai proses pemuatan data ke database data warehouse mahasiswa. Nah, berikut ini adalah rancangan integritas data dan proses ETL pada aplikasi OLAP Data Warehouse. Jadi sebenarnya proses tracking data ini ada banyak ya di aplikasi ini, tapi kami hanya menampilkan 3 saja. Lalu di yang terakhir ini adalah proses penjadwalan tracking data. Next. Tampilan aplikasi OLAP ini bisa kita lihat. Yang pertama, halaman depan aplikasi OLAP ini ada di sebelah kiri. Lalu yang kedua, tampilan aplikasi OLAP multidimensional. Kita bisa lihat ada yang di sebelah kanan. Lalu yang ketiga, tampilan aplikasi OLAP mahasiswa per cabang. Lalu yang keempat, tampilan aplikasi OLAP mahasiswa per tahun masuk. Ya, jadi hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga ilmu yang kita bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.